Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Asy-Syaikh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum. Al-hadithul khamisa asyara an Sufyana amman sami'a min Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat fa in kana khairan hamidullaha ta'ala wastabsharu wa in yaru ghayra dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-hadithul khamisa asyara, hadis yang ke-15 dari kitab Mawaidul Usfuriyah. An Sufyana, dari Imam Sufyan. Sufyan di sini maksudnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Amman sami'a, bersumber dari seseorang yang telah mendengar secara langsung, min Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, telah berkata sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya'i, sesungguhnya segala amal perbuatan orang yang hidup, tu'radu, itu ditampakkan, ala asyairihim, terhadap nenek moyang mereka, wa ala abaihim, dan ditampakkan pula terhadap bapak-bapak mereka, minal amwati, daripada orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa in kana khairan, maka jikalau terbukti perbuatan mereka baik, hamidullah ta'ala, maka asyairihim wa abaihim, hamidullah ta'ala, mereka memuji Allah ta'ala, wastabsyaru, dan mereka bergembira hati. Wa in yarau ghairu dzalika, dan jikalau mereka melihat ghairu dzalika, kenyataan selain daripada hal tersebut, maksudnya terbalik keadaannya, bukan kebaikan yang nampak dalam pandangan mereka, justru keburukan-keburukan, qalu, maka berkatalah asyairihim wa abaihim, Allahumma ya Allah, la tumithum, janganlah engkau matikan mereka, hatta tahdiyahum hidayah, sehingga engkau anugerahkan kepada mereka petunjuk. Al-hadits. Hadis ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna a'malal ahya'i, sesungguhnya perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup, tu'radu. Tu'radu ini fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, ya, berarti tidak mesti harus selalu ditampakkan. Ada masanya, ada saatnya di mana perbuatan orang-orang yang masih hidup itu disiarkan secara langsung, live ke alam barzakh. Ya, live secara langsung ke alam barzakh. Live-nya ditampakkan kepada siapa? Ala asyairihim, terhadap nenek moyang mereka. Kalau nenek moyang berarti ke atas, bapak, kakek, terus yang nasabnya masih nyambung sama dia, 7 turunan 7 tanjakan. Ya, diunjukin tuh.
ditonton sama nenek moyangnya itu perbuatannya. Wa ala abaihim, juga dipertunjukkan kepada bapak-bapak mereka. Ya, bapak kolot mereka diliatin, tuh lihat anakmu, tuh lihat cucumu. Diunjukin ya. Minal amwat, daripada orang-orang yang telah meninggal dunia, artinya yang sudah berada di alam barzakh, dipertontonkan, diperlihatkan. Ini bukti bahwasanya masih ada keterkaitan antara yang hidup dengan yang mati. Dan juga ini bukti bahwasanya alam barzakh itu memiliki tingkah atau keadaan yang memang memiliki keadaan sendiri berbeda dengan keadaan di dunia ini. Dan boleh jadi yang telah meninggal dunia itu lebih mengetahui keadaan orang yang masih hidup daripada sebaliknya. Betul tidak? Kalau kita yang hidup nggak tahu, kita lihat cuma gundukan tanah, ada batu nisannya, kita nggak tahu isinya model bagaimana. Tapi mereka yang sudah berpindah alam, di alam kubur, di alam barzakh, justru lebih tajam penglihatannya, justru lebih mengetahui keadaan orang yang masih hidup. Ini penjelasan buat kita. Kemudian fa in kana khairan, maka jikalau nyata amal perbuatannya itu baik, ya akur, rajin ibadahnya, rajin nuntut ilmunya, beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, baik semua tuh. Wah, bagus banget di cucu saya, anak saya perbuatannya. Malam Kamis dia ngaji di Nurul Sa'adah, Masya Allah, gira. Apalagi dia nggak lupa dikirim pahalanya buat saya. Bahagia. Maka hamidullah ta'ala, yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Wastabsyaru, nah ini yang unik, wastabsyaru, dan bergembira hati. Lihat, ternyata mereka yang di alam kubur masih dapat merasakan kegembiraan di alam kuburnya. Masya Allah. Berarti kondisi mereka tidak jauh beda ketika kondisi di dunia. Masih bisa girang artinya, masih bisa senang, masih bisa bahagia melihat keturunannya, anak-anak cucu mantunya hidup dengan kebaikan yang berlimpah ruah, dan mereka tak melupakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia tersebut. Nah ini dalil buat kita ya. Ternyata masih ada keterkaitan yang erat antara yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Wa in yarau ghaira dzalika, dan jikalau mereka menyaksikan, melihat keadaan selain daripada itu. Artinya apa? Ternyata lagi live streaming begini, justru kita lagi berbuat maksiat. Malam Kamis teman-teman yang ngaji, dia menongkrong, ya, nongkrong di pinggir jalan, ngegodain janda lewat. Nah ini, ya Allah, pas banget lagi live streaming ke alam barzakh. Lah gitu kelakuan lu tong ya, model begitu ternyata lo, tengik amat lagu lu, pas lempengan begitu lagi. Maka kalau itu yang mereka lihat, qalu, maka berkatalah itu bapak-bapak kita, kakek nenek moyang kita yang udah meninggal dunia, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Masya Allah. Jadi mereka yang berdoa buat kita, Allahumma ya Allah la tumithum, jangan kau matikan mereka, jangan dicabut dulu nyawanya ya Allah, hatta tahdiyahum hidayah, sehingga engkau anugerahkan kepada mereka petunjuk hidayah. Loh, ini gimana? Kok jadi yang di alam kubur yang berdoa meminta kepada Allah? Kenapa? Karena sedih melihat perbuatan keturunannya yang tidak baik, saudara. Maka mafhumnya yang dapat kita peroleh dari hadis ini adalah ternyata mayit di alam kuburnya masih dapat merasakan kegembiraan, juga masih dapat merasakan kekecewaan di hatinya. Hati-hati, jangan sampai kita mentransfer kekecewaan ke alam kubur orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan baik-baik, karena saat ini boleh jadi
sedang live streaming di alam barzakh. Maka bersyukurlah, alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dipertunjukkan, diperlihatkan, oh dulu mah anak saya, ya Allah kelakuannya ada nih, sekarang menongkrongnya di majlis taklim, alhamdulillah. Dulu mah nggak kau, di dompet habis, motor Supra habis, Vespa habis, semua ilah. Sekarang mah alhamdulillah. Ini saudara, betapa bahagianya. Tapi hati-hati, ya Allah, hati-hati, jangan sampai perbuatan kita bisa menyakiti kedua orang tua kita. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'dzal mayyitu, dapat disakiti seorang mayit, fi qabrihi, di dalam kuburnya, kama yu'dza, sebagaimana dapat disakiti, fi hayatihi, di kehidupannya, fi hayatihi, pada kehidupannya. Perhatikan baik-baik. Nabi katakan bahwasanya si mayit bisa disakiti di dalam kuburnya sebagaimana ia sakit hati ketika masih hidupnya. Sama berarti ya. Nah, mendengar ini qila, ditanya Rasulullah. Nah, mungkin sahabat yang hadir waktu itu belum mengerti maksudnya. Bertanya, ma'idzaul mayyit, apakah yang dapat menyakiti mayit ya Rasulullah? Perbuatan yang model bagaimana yang dapat menyakiti mayit itu? Qala alaihi salatu wassalam, innal mayyita la yudnibu dzanban, sesungguhnya mayit itu tidak berbuat dosa. Betul? Kenapa? In qata'a amaluhu, sudah putus amalnya, mayit sudah tidak lagi berbuat dosa. Wala yatanaza'u, dan tidak bertikai, tidak saling bertikai. Nggak ada tuh penduduk alam kubur tawuran, apalagi main saing sekam. Ya, ayo grup keramat kedondong nyerang keramat kecapi, ya agak ada begitu. Wala yatanaza', tidak saling bertikai. Wala yukhasimu ahadan, dan tidak pernah bermusuhan dengan satu orang pun. Nggak ada musuh-musuhan di sana. Kenapa? Ya sudah, itu tempatnya mempertanggungjawabkan perbuatan lain. Udah main gontok-gontok. Kalau gontok-gontok kan sekarang di dunia ini, ya. Di sana nggak ada. Wala yu'dhi jaran, dan tidak menyakiti tetangganya. Berarti di sini jelas, ya, penduduk kubur itu ternyata bertetangga. Ya, bertetangga, berarti kehidupan mereka ya di barzakh itu saling bersebelahan dong kalau gitu ya. Ya, wallahu a'lam bagaimana kaifiatnya. Yang jelas mereka bertetangga. Ini wala yu'dhi jaran, dan tidak menyakiti tetangga. Tuh. Allah, gimana kaifiatnya kita tidak tahu. Yang jelas mereka bertetangga. Kita masih ingat kan tentang kisah Syekh Abdul Qadir yang merasa terganggu dengan tetangga sebelah yang sedang disiksa habis-habisan di alam kuburnya. Sehingga apa? Bukan minta dibinain, minta dihentikan adabnya. Munkar nakir berhenti. Kenapa? Aku lagi ibadah di alam barzah, suaranya mengganggu ibadahku. Hentikan siksanya. Lah berhenti itu. Berkah tetangga dengan waliullah sultanul aulia. Ayo mulai dari sekarang ciriin mau kubur di mana, dekat-dekat orang soleh yo. Kecuali begini. Jadi intinya mayit mah tidak menimbulkan permasalahan dari dirinya sendiri. Jadi rasa sakit yang dia alami, ya sakit hati yang dia alami bukan karena perbuatannya sendiri. Nah, melainkan annaka, sesungguhnya engkau, inna za'ta ahadan, jika engkau bertikai dengan seseorang, la budda ayyashtumaka, maka sudah pasti akan mencelamu, mencaci makimu. Ayyashtumaka, akan mencaci makimu, wa walidaika, dan mencaci kedua orang tuamu. Kita bertikai, bermusuh, berantem sama orang, pasti musuh kita celak kita ya. Bahkan bukan cuma mencelak kita, mencelak kedua orang tua kita gara-gara kita musuhan sama dia. Dasar lo,
bapaknya kalau anaknya kampret. Oh gitu. Ya, kenapa? Ya kita musuhan sama dia, orang tua kita ke bawa-bawa. Nah, fayu'dzayani indal isaati, fayu'dzayani, maka mereka berdua tersakiti, ibu bapak ya, tersakiti indal isaati, ketika terjadi keburukan. Isaah itu ketika terjadi keburukan, kejahatan. Isaah. Kalau ada keburukan yang dinisbatkan kepada mereka, maka mereka fayu'dzayani, tersakiti hatinya. Wa kadzalika, dan seperti itu pula sebagaimana fayu'dzayani indal isaah, yafrahani indal ihsan fi haqqihima. Yafrahani, mereka berdua gembira pula, indal ihsani, ketika mendapatkan kebaikan, fi haqqihima, pada haknya mereka berdua. Nih. Jadi cara seseorang menyakiti ibu bapaknya adalah apabila dia berantem, bertikai, main hina-hinaan, nanti ujung-ujungnya orang tuanya dihina, padahal udah ada di alam kubur. Masih juga dihina, padahal udah meninggal orang tuanya, itu tersakiti hatinya. Ya, jadi jangan pernah ya menghina orang yang sudah ada di alam kubur. Sudah, tutup rapat saja. Ya, tutup rapat saja. Kecuali orang yang memang sudah Allah takdirkan menjadi contoh keburukan. Contoh apa? Fir'aun. Ya ini Fir'aun mau omongin aja. Abu Lahab ya. Omongin aja udah. Kenapa? Emang udah contoh dia, udah nyata. Ya. Gitu. Tapi kalau orang-orang lain yang kita tidak tahu akan kebenaran nasibnya di alam kubur, tidak usah kita mengorek sifat buruknya. Karena itu akan menyakiti diri mereka. Justru sebagaimana wakadzalik, sebagaimana mereka tersakiti, mereka pun bisa merasakan kegembiraan ketika kebaikan-kebaikan itu disebutkan, yang mana kebaikan itu dinisbatkan pada hak mereka. Ya, makanya manakib, kita baca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, kita sebutkan kebaikan-kebaikan, yakin ya, yakin beliau Sultanul Aulia mendengarkan manakib yang kita bacakan itu. Iya, kenapa? Kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan, kebaikan beliau, syama'ilnya, sifat-sifat baiknya kita bacakan. Hakul yakin. Beliau merasa gembira, beliau merasa senang di alam beliau. Situlah nantinya insyaallah mudah-mudahan beliau sebagai orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita menjadi wasilah tersampaikannya hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara. Makanya kalau ada majlis manakib hadir ya. Hadir, jangan banyak alasan mulu, lama lah, ngantuk lah. Ini yang begitu kalau buat ibadah mah beda ngelalajo HP. Beda jeung ngelalajo TV, beda. Manakib 2 jam lama banget rasanya gitu. Ya, dah gitu aja. Enggak, ini mah enggak menyinggung siapapun, tidak. Kalau merasa ya maaf aja. Insyaallah. Ya. Baik, lanjut. Kama jaa, sekarang riwayat kisahnya. Untuk memperkuat hadis ini ada sebuah riwayat kama jaa, sebagaimana telah datang fi hikayatin, pada sebuah hikayat. Hikayatnya sabah fi hikayati Sabitil Banani, ya, Imam Sabit Al-Banani. Al-Imam Sabit Al-Banani. Ada juga sebutnya Al-Bunani, ya, tapi yang masyhur Al-Banani rahmatullah alaihi. Annahu, bahwasanya Imam Sabit Al-Banani kana yazurul maqabira, telah ada beliau berziarah ke pekuburan kulla lailatil jumu'ati, setiap malam Jumat. Tuh orang soleh mah malam Jumat teh ziarah. Kita ngapain malam Jumat? Alhamdulillah. Wa kana yunaji rabbahu ila subhi. Nah, ini yang mantap. Wa kana, dan telah nyata ada Imam Sabit Al-Banani yunaji rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya ila subhi, sampai subuh. Masya Allah. Kayak apa itu bermunajat sampai subuh ya?
Kita sampai jam 1 ke pantai panas, ribut balik gue ya. Gimana sampai subuh. Wa kana fil munajati, dan telah ada beliau dalam munajatnya ya. Wa kana, dan telah ada pada suatu malam Jumat, fil munajati, beliau ketika sedang bermunajat, fatan asu na'asa yan'asu, fatan asu, beliau merasakan kantuk sampai ketiduran. Naas itu ngantuk berat lah kata kita mah, ngantuk berat sampai tertidur. Waro'a, nah fil manami, dan beliau melihat di dalam tidurnya, bermimpi maksudnya, anna ahlal kuburi, bahwasanya para penduduk alam kubur, kullahum kharaju min kuburihim, seluruhnya keluar dari kuburnya masing-masing. Masya Allah. Beda kalau mimpinya orang soleh mah, lihatnya alam kubur, penduduk alam kubur keluar semua dari kuburnya masing-masing. Bi ahsani thiyabi, dengan pakaian yang paling bagus, Masya Allah. Wa abyadil wujuhi, dan dengan wajah yang paling bersih, putih, bersinar. Faja'a likulli wahidin minhum, maka datang untuk setiap seorang daripada mereka ma'idatun min alwanit ta'ami. Masya Allah. Hidangan daripada aneka ragam jenis makanan. Setiap orang, ingat, setiap, likulli wahidin, bagi setiap orang, minhum, daripada ahli kubur, ma'idatun min alwanit ta'am, hidangan dari berbagai macam jenis aneka ragam makanan. Masya Allah. Berarti begitu kondisinya. Wah, datang kiriman paket. Assalamualaikum, paket. Datang paket ke alam kubur. Wa kana bainahum syabun, wa kana, dan ada bainahum, di antara ahli kubur, syabun, seorang pemuda. Ingat, pemuda ini ya, bukan laki-laki, tenang Ustaz Qasim. Pemuda ini. Pemuda ini musfarrul wajhi, mukanya pucat menguning. Dari kata safra itu kuning. Wajahnya pucat. Ya, mughbarus sya'ri, rambutnya berdebu. Mukanya pucat, rambutnya berdebu. Kucel berarti ini orang. Ya, berdebu rambutnya. Mahzunul qalbi, hatinya sedih, bersedih hati. Ya Allah. Khalaqut thiyabi, baju compang-camping. Khalaq itu rusak, bajunya compang-camping. Ya, ini mah. Mankusur ra'si, menundukkan kepala. Mankusur ra'si, nunduk aja sendirian. Madmu'ul ain, ya, mengalir menangis kedua matanya. Madmu'ul ain, menangis kedua matanya. Walam ya'ti lahu ma'idatun, dan tidak datang baginya hidangan. Masya Allah, di alam kubur ternyata ada beginian juga ya. Sedih juga. Yang lain bajunya bagus, wajahnya berseri-seri, ini mah ya Allah kondisinya. Ya. Wa ahlul kuburi, dan penduduk kubur, raja'u ila kuburihim, kembali mereka ke dalam kuburnya, farahina masrurin, gembira dan berbahagia. Gembira serta berbahagia, semuanya bahagia. Wa raja'a hadza syabu, dan kembalilah pemuda ini ajisan, patah hati, kecewa, kaiban, murung, magmuman, sedih. Ya, apa taukid, ajisan, kaiban, magmuman. Ya, kecewa, murung, sedih. Maka fasa'alahu sabitun, maka bertanyalah Imam Sabit Al-Banani kepada pemuda tersebut, an halihi, tentang kondisinya. Wa qala, maka berkata Imam Sabit Al-Banani, ya fata, hai budak ngora, ya, man anta baina haula, man anta baina haula, siapakah kamu di antara mereka itu? Wahum wajadul ma'idata waraja'u masrurin, sedangkan mereka mendapatkan hidangan dan pulang dalam keadaan gembira.
walam ya'ti laka ma'idatun wa raja'ta ayyisan minal ma'idati wa anta magmumun mahzun. Walam ya'ti laka ma'idah, dan tidak datang kepadamu hidangan, wa raja'ta ayyisan, dan engkau pulang dengan kondisi kecewa, minal ma'idah, daripada hidangan, wa anta magmumun mahzunun, dan engkau dalam kondisi sedih, murung dan sedih. Ya Allah. Karena kontras, cuman dia satu-satunya masalahnya di pekuburan ini, di alam barzakh ini, cuman dia yang begitu kondisinya, kan kontras jadinya. Ya. Faqala, maka berkata pemuda ini, ya imamal muslimin. Oh, kenal ternyata. Ya imamal muslimin, wahai pemimpinnya orang-orang muslim. Kenal berarti. Ingat, berarti setiap lokasi pekuburan yang kita ziarahi, maka para mayitnya mengenali siapa yang berziarah ke situ. Nah, ini buktinya pemuda ini mengenal siapa Imam Sabit al-Banani. Ia panggil ya imamal muslimin, wahai pemimpinnya orang-orang muslim. Ini gharibun bainahum, sesungguhnya aku ini terasing di antara mereka. Ya Allah. Ini gharibun, sesungguhnya aku terasing di antara mereka. Laisa li dzakirun bil ihsan wad du'a'i. Laisa li, tidak ada bagiku, dzakirun, orang yang ingat, bil ihsani, dengan kebaikan, wad du'a'i, dan doa. Tidak ada yang mengingatnya untuk dapat berbuat baik untuk dirinya dan mendoakan dirinya. Nggak ada yang ingat. Sebatang kara, terasing di tempat yang sangat terasing ini. Alam kubur adalah tempat yang paling asing, dan dia terasing di tempat yang asing itu. Seperti apa itu kondisinya? Terasing di tempat yang asing, kan, Masya Allah. Walahum awladun wa aqriba'u. Walahum, dan mereka ahli kubur yang lain, awladun, punya anak-anak, wa aqriba'u, dan punya kerabat, wa asyairu, dan mereka punya nenek moyang, kulluhum, semuanya, yadkurunahum bid-du'ai, mengingat mereka dengan doa, wal ihsani, dan dengan ihsan, perbuatan baik, was sadaqati, dan sedekah, fi kulli lailati jumu'atin, pada setiap malam Jumat. Ingat, ini kejadiannya malam Jumat. Hari rayanya di alam kubur malam Jumat, seperti itu. Nah, setiap malam Jumat kan rata-rata kita mengirimin ke arwah gitu ya. Yasin, tahlil, segala macam kita kirimin. Nah, ini pemuda mah tidak ada satu orang pun di malam Jumat itu yang mengirimi dirinya. Kebaikankah, sedekahkah, atau doakah? Tidak ada sama sekali. Maka pemandangan ini sangat kontras di mata Al-Imam Sabit al-Banani. Begitu. Kemudian yusalli minhumul khairat, yasilu minhumul khairat, maka sampailah dari mereka itu kebaikan-kebaikan, wasawabus sadaqat, dan pahala sedekah, ilaihim, kepada ahli kubur. Tuh, sampai kan? Dari sini kita pahami, berarti sedekah nyampe tidak? Doa bagi mayit sampai tidak? Amal ibadah kebaikan yang wajib maupun sunnah bagi mayit sampai tidak? Sampai, saudara. Ini buktinya. Kisah ini membuktikan bahwasanya amal kebaikan yang dikhususkan untuk mayit itu sampai. Jangan khawatir. Yasinan kita, tahlilan kita, ratiban kita, maulidan kita tiap malam Jumat, kalau kita khususkan bagi arwah almarhum wal marhumah kita akan udah yakin, ini buktinya. Riwayat ini, kisah ini membuktikan akan sampainya pahala tersebut. Kebayang dong kalau kita nggak ngirimin tuh malam Jumat, begini kondisi nek bapak kita, emak kita, kemana anak aingnya? Imah mah dibere, warisan mah dibere, pamajikan geus dibere, dikawinkeun ku aya. Oh, ya. Lagi nungguin jam mana kirim, nggak kebayang ya, nungguin orang mau udah pada dapet, udah ada yang kenyang, udah pulang nih, masih nungguin. Mana awak anggur, awak bekakak, awak baru bekakak. Iya. Oh, cai-cai acan lo nyampe.
Gitu kondisinya saudara. Bayangkan betapa nelangsanya itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Wa kuntu rajulan. Nah ini dia mengisahkan kehidupannya dulu sebelum meninggal ya. Wa kuntu, dulunya aku rajulan, seorang laki-laki hajan yang hendak berangkat haji. Dia sedang cerita nih. Wa kanat li walidatun, dan aku memiliki seorang ibu. Fa'azamna ilal haji, maka kami bertekad untuk berangkat haji. Jadi si pemuda ini dulunya punya seorang ibu janda ya. Ibunya janda, mereka berdua bertekad mau naik haji. Falamma dakhalna fi hadzal misri, maka tatkala kami telah masuk ke kota ini, maksudnya ke kota di mana tempat tinggalnya Sabit Al-Banani ya. Jara alayya hukmullahi ta'ala, maka berlakulah untukku hukumnya Allah Ta'ala, maksudnya kematian, maka berlakulah untukku hukumnya Allah Ta'ala. Qadarullah, sebelum sampai melaksanakan ibadah haji, ia meninggal dunia ya. Ini segininya meninggalnya bagus loh ya. Mau berangkat haji berarti bagus kan? Bukan orang toleh, ini orang soleh sebenarnya. Meninggalnya mau berangkat haji tapi masih nelangsa juga di dalam kuburnya, nggak ada yang ngirimin. Ini orang baik berarti yang meninggal. Pemuda ini bukan pemuda tidak baik ini. Mau berangkat haji keburu meninggal. Masya Allah. Kemudian wadafanatni walidati, dan menguburkanku ibuku fi hadhil maqabiri, pada pemakaman ini, pemakaman yang sering diziarahi oleh Imam Sabit Al-Banani. Wa zawwajat nafsaha, lalu ia menikahkan dirinya min rajulin, dengan seorang laki-laki, wa nasiyatni, kemudian ia melupakanku. Oh, di sini punya keluarga timbang ibu atu-atunya yang masih hidup. Ternyata setelah menikah lagi ibunya lupa dengan dirinya. Walam tadkuruni bidduai was sadaqati, dan ibu tidak mengingatku dengan doa dan sedekah. Wa inni, dan sungguhnya aku ayisun, kecewa ya. Magmumun, sedih, murung, fi kulli waqtin wahin, di setiap waktu dan keadaan, di setiap waktu dan masa. Fi kulli waqtin wahin, pada setiap waktu dan masa. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, aku merasakan kesedihan, kemurungan luar biasa karena tidak ada yang mengingatku di alam kubur ini. Faqala Sabitun, maka berkata Imam Sabit Al-Banani, ya fata, wahai pemuda, akhbirni an mawdu'i waladatika, beritahukan kepadaku tentang tempat keberadaan ibumu. Fa ukhbiruha, maka aku akan memberitahunya, anka, tentang kondisi dirimu, wa an halika, anka, tentangmu, wa an halika, dan tentang kondisimu. Faqala, maka berkata pemuda, ya imamal muslimin, hiya fi mahallati kada wa fi dari kada fa akhbirha. Hiya, ibuku itu, fi mahallati kada, di tempat ini, wa fi dari kada, dan di kampung ini, fa akhbirha, maka beritahukanlah kepadanya. Fa illam tusaddiquka, fa illam tusaddiqaka, maka jikalau ia tidak membenarkanmu, faqullaha, maka katakan kepadanya. Maksudnya kalau ibunya enggak percaya kisah ini, katakan kepadanya, inna fi jaybiki mi'atu mithqalin min fiddatin, sesungguhnya di dalam kantongmu itu ada 100 miskol perak. 100 miskol perak. 1 miskol 20 miskol itu 83 gram. 83 kalikan 5, banyak juga. Mirasun min abihi, warisan dari ayahnya, wa huwa haqquhu, dan warisan itu adalah hak si pemuda. Tusaddiquka, maka dia akan membenarkan ucapanmu, bihadihil alamah, dengan ciri-ciri ini, dengan tanda-tanda ini. Dibilangin begitu.
Falamma ata maka tatkala datang Syekh Sabit Al-Banani wa talaba dan meminta walidatahu akan ibunya si Fatah. Fawajadaha maka Syekh Sabit Al-Banani menemukan itu ibu, fa akhbaroha dan memberitahukannya an waladiha tentang keadaan anaknya, wa anil masaqili dan tentang miskol perak ya, tentang 100 miskol perak allati fi jaybiha yang ada di kantongnya. Faghasya 'alal mar'ati maka bergetarlah si perempuan itu. Faghasya 'alal mar'ati, ghasya itu maksudnya hilang akal, pingsan. Ya. Lalu falamma afaqat maka tatkala ia tersadar, sallamat maka ia serahkan mi'ata mithqalin 100 miskol ila yadi Tsabitil Banani kepada Al-Imam Tsabit Al-Banani. Wa qalat dan ia berkata, si ibu ini berkata, waqaltuka aku wakilkan kepadamu Tuan Tsabit Al-Banani antatasaddaqa agar engkau mensedekahkan bihadhihi darahimi dengan dirham ini li ajli ibnil gharib untuk anakku al-gharib yang terasing, sang terasing. Ibunya sadar pingsan dengan kesalahannya, jatuh pingsan, lalu warisan si anak yang jumlahnya 100 miskol perak itu disedekahkan semuanya. Fa akhadaha maka Imam Tsabit Al-Banani mengambilnya. Fa akhadaha Tsabitun maka mengambilnya Imam Tsabit Al-Banani wa tasaddaqa li ajlihi dan bersedekah untuk si Fatah. Falamma kanat lailatul jumu'ah maka tatkala datang kembali malam Jumat, wa dhahaba Tsabitul Banani li ziyaratil ikhwan dan pergilah Imam Tsabit Al-Banani untuk berziarah kepada saudara-saudaranya. Fana asa beliau merasakan kantuk lalu tertidur. Faro'a maka beliau melihat kama ro'a sebagaimana yang telah dia lihat fil awwali pada awal mimpinya. Wasyabu tapi kondisi pemuda yang waktu itu ia lihat dalam kondisi yang mengenaskan, tiba-tiba ia sekarang bi ahsanis siyabi memakai pakaian yang paling bagus, wa basyasyatil wujuhi wajah berseri-seri wajahnya, basyasyah berseri-seri, wa masrurul qalbi dan gembira senang hatinya. Masya Allah. Faqala maka berkata si pemuda, ya imamal muslimin rahimakallahu ta'ala kama rahimtani. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu sebagaimana engkau telah merahmatiku. Maksudnya sebagaimana engkau telah berbuat kasih kepadaku. Kama rahimtani sebagaimana engkau telah berbuat kasih kepadaku. Fabana maka nyatalah, fabana maka jelaslah, annahuma bahwasanya kedua orang tua, yu'dhiyani fil kubur, yu'dhiyani itu dapat yu'dhayani itu dapat disakiti dalam kubur, indal isaati ketika terjadi perbuatan buruk, wa yafrahani indal ihsan dan bergembira ketika mendapatkan kebaikan. Dari kisah ini jelas ya, jelas betul ya, seorang pemuda yang ternyata sebelum ia mendapatkan kiriman kebaikan dari ibunya kondisinya mengenaskan. Tapi setelah sedekah disampaikan, lihat begitu signifikan perubahan nasib yang dialami si pemuda itu di alam kuburnya. Maka dari kisah ini seharusnya kita bertambah yakin bahwasanya betapa berharganya setiap hadiah pemberian yang kita kirimkan kepada mayit itu. Betapa sangat membuat mereka bahagia kebaikan-kebaikan yang saat ini dan seterusnya sampai selama hayat masih dikandung badan kita kirimkan kepada mereka. Maka saya menganjurkan, wahai kita yang memiliki kerabat terkhusus ibu bapa yang sudah tiada, maka niatkan setiap amal kebaikan yang kita lakukan, pahalanya kita niatkan untuk almarhum almarhumah yang sudah tiada, supaya setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi investasi yang pahalanya mengalir sampai ke alam kubur kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-haditsus sadisa asyara wallahu a'lam bishawab.